Wida Dongtian. Saya akan menjelaskan hubungan agama Konghucu dengan filsafat Konghucu. Ajaran Nabi Konghucu itu adalah ajaran agama yang mendapat dukungan dari para ahli filsafat di Tiongkok. Ya, mengapa demikian? Karena ajaran agama Konghucu itu realistis, sederhana dan jelas, dan diutamakan adalah membina rakyat supaya hidup lebih sejahtera. Nah, prinsip yang diajar Nabi Konghucu adalah Jinmin. Ya. Di dalam kitab Tasye dijelaskan, yaitu bahasa aslinya Tasye Zitao, Cai Ming Ming Te, Cai Jinmin, Cai Zhi San. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, Tuhan itu menciptakan manusia dengan diberi kebajikan. Kebajikan itu sebagai modal dalam kehidupan manusia. Maka manusia harus mengembangkan kebajikan itu dengan melayani sesama manusia. Jinmin itu melayani sesama manusia, melayani rakyat. Pelayanannya itu harus berkualitas prima, pelayanan yang terbaik. Nah, sederhananya manusia hidup di dunia itu oleh Tuhan disarankan atau dianjurkan untuk hidup rukun dan saling melayani. Orang buka toko itu tugasnya adalah melayani sebaik-baiknya para pelanggannya. Kalau dia tidak baik melayani pelanggannya, maka pelanggannya akan meninggalkan dia. Seorang pemilik hotel itu adalah pelayan juga, meskipun dibantu dengan pegawai-pegawainya. Dia harus melayani tamunya dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak memuaskan pelayanannya, tidak memuaskan, maka pelanggannya juga akan meninggalkan dirinya. Seorang guru itu juga melayani murid. Bagaimana murid itu bisa pandai, ya. Itu pelayanannya kepada murid-murid itu. Para pejabat negara dari tingkat atas sampai bawah, tugasnya adalah melayani rakyat, melayani semua kepentingan rakyat agar rakyat hidup sejahtera. Ya, dengan anggota DPR dan sebagainya itu sama, itu semua pelayan rakyat. Mereka anggota DPR itu tugasnya membuat undang-undang agar rakyat itu terlindungi dan bisa beraktivitas dengan baik. Itu semua itu intinya pelayanan. Maka dikatakan Siden al Setien, manusia itu melayani Tuhan, tetapi melewati melayani manusia. Orang beragama Konghucu juga bersembahyang kepada Tuhan dengan sesaji pada waktu-waktu tertentu. Tetapi dalam melayani manusia itu setiap saat, di mana saja orang ketemu manusia lain pasti akan berbuat yang terbaik. Apakah dengan menyapa, memberi salam, semuanya itu termasuk pelayanan.
agar orang lain itu merasa senang, bahagia. Itu yang disebut dengan pelayanan. Nah, ajaran agama Konghucu ini mendapat dukungan dari banyak filosof atau ahli filsafat di Tiongkok. Lalu dikembangkan menjadi berbagai ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan politik, pengetahuan ekonomi, pengetahuan hukum, pengetahuan pendidikan, ya, teori-teori pendidikan dan sebagainya. Termasuk ilmu pengobatan. Jadi agama Konghucu itu memberi ilham kepada para filosof dan para ilmuwan untuk bekerja. Ya. Oleh karena itu agama Konghucu berkembang sangat luas ya di Tiongkok itu, bahkan menjadi dasar berkembangnya budaya Tionghoa. Ya. Dan itulah yang memang dikehendaki oleh Nabi Konghucu. Nabi Konghucu mendirikan kelenteng. Ya, Nabi Konghucu menyarankan kepada para raja untuk mendirikan kelenteng untuk rakyat. Sebelumnya kelenteng itu hanya ada di dalam keraton, hanya di istana. Yang boleh sembahyang hanya para bangsawan. Karena kelenteng di dalam istana itu adalah simbol kekuasaan negara. Nah, maka rakyat tidak boleh sembahyang kepada Tuhan karena dianggap ya nenek moyang Tuhan, nenek moyang raja itu Tuhan. Maka raja itu disebut Diance, anak Tuhan. Nah, rakyat itu bukan anak Tuhan, jadi tidak boleh sembahyang kepada Tuhan sebagai leluhur raja. Tapi oleh Nabi Konghucu diubah, ya, para raja itu disadarkan bahwa rakyat itu juga perlu sembahyang kepada Tuhan. Karena rakyat itu adalah rakyat Tuhan. Ya. Nah, jadi nenek moyang rakyat juga Tuhan. Ya, jadi maka rakyat berhak untuk melakukan sembahyang pada Tuhan. Ajaran Nabi Konghucu kepada raja-raja ini tampaknya menyadarkan. Maka raja-raja itu menerima saran Nabi Konghucu untuk mendirikan kelenteng sebagai bukti cinta raja kepada rakyat. Setiap raja yang naik tahta harus membuat 7 kelenteng besar di berbagai wilayah di negaranya itu. Ya. Bupati itu 3 kelenteng, gubernur 5 kelenteng di wilayahnya masing-masing. Kalau raja itu wilayahnya seluruh negara, ya, dicari tempat-tempat yang belum ada kelentengnya bisa didirikan kelenteng besar. Karena oleh karena itu di Tiongkok banyak kelenteng. Dan kelenteng itu didesain, bangunannya itu didesain oleh Nabi Konghucu. Nabi Konghucu terinspirasi oleh kelenteng untuk Raja Muda atau Pangeran Cokongtan yang ada di Cifu. Nah, dia sadar perlunya kelenteng-kelenteng itu untuk rakyat. Kelenteng itu dibuat untuk menyatukan rakyat. Pada zaman dulu, penduduk Tiongkok itu masih nyembah dewa-dewa. Ada dewa petir, dewa angin, dewa macam-macam. Ya. Nah, oleh Nabi Konghucu disadarkan dengan adanya kelenteng bahwa angin, petir,
banjir, gunung meletus itu adalah peristiwa alam, bukan karena ada dewa yang membuat gunung meletus atau sungai banjir, tetapi itu karena hukum alam yang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu rakyat harus juga sembahyang kepada Tuhan, yaitu dibuatkan tiap kelenteng itu pasti ada altar Tuhan, altar yang besar yang pertama paling depan. Lalu altar senming atau sinbing, yaitu arwah suci. Arwah suci tidak diisi dengan dewa-dewa, tetapi diisi dengan arwah orang-orang yang masa hidupnya berjasa. Nah, termasuk juga malaikat. Ya, malaikat itu sudah ada, karena malaikat itu ya pelaksana perintah Tuhan, seperti malaikat bumi, malaikat langit, ya, malaikat dapur. Malaikat-malaikat itu juga termasuk sinbing, ya, arwah suci, maka dimasukkan dalam kelenteng. Orang kalau mau sembahyang, pertama harus sembahyang pada Tuhan, baru kemudian sembahyang pada para senbing. Ya, tentu saja ada kelenteng yang senbingnya itu sampai 75 senbing. Kalau itu disembayangi semua, mungkin sehari tidak selesai. Maka orang boleh memilih ya beberapa senbing. Ya, kalau sembahyang ke kelenteng, kalau tidak ada waktu cukup ya sembahyang pada Tuhan, ya, kemudian kepada tuan rumah dari kelenteng itu, ya, apakah Kuan Kong, apakah Kuan Im, ya, apa Tianjang Jingbu, ya, dan sebagainya. Lalu beberapa senbing yang lain, misalnya malaikat dapur itu penting, ya. Kemudian ada beberapa senbing yang perlu disembayangi, ya, tidak perlu semua kalau waktunya tidak ada. Itu gambaran kelenteng itu. Jadi kelenteng itu didirikan tujuannya untuk menyatukan rakyat, rukunkan rakyat. Rakyat yang dulunya sembahyang beda-beda, dewanya sekarang sembahyang di kelenteng, mereka ya sembahyang bersama-sama. Seperti itu sesuai dengan aturan, pertama kepada Tuhan, kemudian kepada para senbing. Ya, itu gambaran kelenteng. Jadi kelenteng itu sebagai bentuk wadah yang konkret, ya, untuk menyatukan rakyat Tiongkok, ya, pada waktu itu oleh Nabi Gongsu. Dan saran itu disampaikan pada para raja, dan para raja itu menyadari, maka menyetujui untuk membuat kelenteng sebanyak-banyaknya pada waktu itu. Tentu saja kelenteng-kelenteng yang namanya kelenteng tradisional itu tidak ada senbingnya Nabi Gongsu, karena Nabi Gongsu masih hidup, ya. Jadi baru kemudian setelah Nabi Gongsu wafat, di Cifu dibangun kelenteng khusus Nabi Gongsu, yaitu Wenmiao, ya. Nah, di situ Wenmiao ada apa namanya, altar Nabi Gongsu, karena memang itu kelenteng untuk Nabi Gongsu, untuk menghormati Nabi Gongsu. Nabi Gongsu itu disebut sebagai Subang. Subang itu raja tanpa mahkota. Jadi raja yang
eh, raja yang mempunyai wilayah tidak terbatas, yaitu di seluruh dunia. Nah, ini namanya Subang, raja tanpa mahkota. Jadi mengapa filsafat dan agama Konghucu itu ya menyatu, sehingga banyak orang bingung itu ajaran agama atau filsafat. Ya sebenarnya tidak bingung kalau mau mempelajari dengan cermat. Ya jelas filsafat dan agama itu beda. Ya, kalau agama itu orang pemeluk agama itu melakukan upacara, punya iman, keyakinan iman, punya kewajiban-kewajiban sebagai umat beragama. Ya, seperti berbakti, membaca kitab suci, kemudian menjalankan kebajikan, ya, menempuh jalan suci dan sebagainya, membina diri, itu semua adalah kewajiban orang yang pemeluk agama. Jadi orang yang beragama itu tujuannya adalah membangun karakter cince, karakter orang yang berbudi luhur, orang yang kuat imannya, orang yang tangguh dalam memperjuangkan nasib dirinya dan masyarakatnya. Itu cince namanya. Cince itu tidak egois, tidak hanya memperjuangkan dirinya sendiri, tapi justru lebih mengutamakan memperjuangkan kepentingan umum. Maka dia belajar melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan, sehingga dia punya kemampuan untuk melayani orang lebih baik. Orang belajar ilmu kedokteran lalu menjadi dokter, maka dia bisa melayani masyarakat. Kalau orang sakit bisa diobati dengan benar. Ya, kalau orang tidak sekolah ya tidak bisa mengobati orang. Tidak sekolah kedokteran maksud saya, tidak bisa mengobati orang sakit. Ya. Itu ngawur nanti. Nah, ini adalah contoh orang mau membuat rakyat sejahtera hidupnya, dia harus belajar ilmu ekonomi, ilmu sosial yang lain, bagaimana mempelajari supaya rakyat itu bisa hidup sejahtera. Dan seorang jinse tidak egois, ilmunya bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk menolong rakyat sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya. Itulah cara melayani rakyat. Nah, orang yang mau belajar agama itu jelas punya tugas, punya kewajiban, yaitu beribadah. Ya, dan selain beribadah, dia juga mempraktekkan ajaran agama Konghucu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berbakti pada orang tua, dan sebagainya. Dan semua yang dilakukan itu dengan penuh iman. Ya, berbeda dengan orang yang belajar filsafat. Orang yang belajar filsafat tidak terikat ya, oleh upacara, tetapi dia menganalisa, mendalami. Ya, itu membantu sekali bagi orang-orang yang belajar agama. Jadi ayat-ayat ajaran agama Konghucu itu dijelaskan, diuraikan sehingga orang umat beragama itu bisa lebih paham. Sebenarnya seperti itu. Jadi para ahli filsafat itu memperjelas ya, menjadi lebih luas pemahaman ajaran agama Konghucu itu. Jadi tidak bertentangan. Orang-orang ahli filsafat di Tiongkok, ahli filsafat yang mempelajari agama Konghucu tidak menentang agama. Mereka mendukung. Contohnya Sinse itu
Ya, dia mengembangkan filsafat Konghucu, tapi dia justru mendukung supaya agama Konghucu itu berkembang menjadi besar. Ya, dia memberikan banyak sekali pemikiran-pemikiran sehingga agama Konghucu itu menjadi kuat, ya, berakar di Tiongkok dan menyebar di seluruh dunia. Nah, ini maka orang yang tidak paham seakan-akan Konghucu itu dipertentangkan antara agama dan filsafat. Tidak, ya, justru ajaran agama Konghucu itu memang agama. Nabi Konghucu sejak lahir sudah ditetapkan sebagai nabi. Oleh karena itu Nabi Konghucu dilahirkan tidak di Roma, tetapi Nabi Konghucu harus dilahirkan di tempat lembah yang luas. Ya, akhirnya dipilih lembah Gongsong itu. Nah, kemudian pada saat sekarang tanda tempat kelahiran Nabi Konghucu digambarkan, ya, itu gua Nabi Konghucu yang ada di Cifu. Nah, itu gambaran dari sejarah kelahiran Nabi Konghucu. Nabi Konghucu memang lahir tidak di rumah, ya, karena dia adalah seorang nabi, dan itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, ya, Nabi Konghucu sebagai nabi. Maka agama Konghucu itu punya syarat sebagai agama, yaitu punya nabi, punya kitab suci, punya tempat ibadah yaitu kelenteng, punya umat, ya. Nah, sekarang juga perlu rohaniwan, ya, ada rohaniwannya, ada pemimpin yang mengajar pada para umatnya, itu rohaniwan. Nah, itu ada Jiao Sheng, Wen Si, Xie Si, Changlao dan sebagainya, itu sebagai rohaniwan yang membina umatnya. Begitu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Santai.